Halo sahabat Mido, and again we're back di bincang-bincang santai bareng kantor imigrasi Kediri. So here's the thing. Jadi kita sudah masuk magang di minggu kedua. Kita banyak belajar hal-hal baru, kita banyak mengerti hal baru tentang keimigrasian, khususnya di kantor imigrasi Kediri. Dan kalau kemarin kita sempat membahas tentang TIKIM atau Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi di kantor imigrasi Kediri, kali ini kita juga akan membahas sesuatu yang baru yang benar-benar buat kita miss sama kantor imigrasi Kediri. Nah, jadi gini, sebagai orang awam, saya mengetahui tentang imigrasi itu cuma sebatas pelayanan administrasi terkait pembuatan paspor, kemudian izin tinggal dan lain-lain. Nah, secara teknis harusnya saya mikirnya itu seksinya cuma ada dokumen izin tinggal dan pelayanan informasi dan administrasi, kemudian juga ada seksi TIKIM untuk menginformasikan kepada masyarakat, dan juga ada tata usaha untuk mengelola kantornya. Tapi ternyata di kantor imigrasi Kediri ini ada satu seksi yang namanya seksi intelijen dan pengawasan orang asing. Nah, di sini saya baru ngerti nih, oh ternyata ada juga ya seksi yang seperti ini. Nah, kemudian muncul tuh banyak-banyak pertanyaan terkait seksi ini. Apa aja sih yang dilakukan, terus kalau kerja mereka gimana, terus kalau misalkan ada kasus tentang orang asing, mereka mengawasi atau ngintelinnya gimana. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu kita sudah ditemani oleh Bapak Wilando dari Seksi Intelijen dan Pengawasan Orang Asing. Halo Pak Wilando. Halo Mas, Mas Edo ya? Mas Doni. Mas Doni. Bercanda aja Bapak ini. Iya Mas, gimana Mas? Nah, jadi mungkin untuk pertama-tama perkenalan dulu deh, supaya pendengar atau penonton itu tahu siapa Bapak ini. Halo Sobat Mido, jadi ada pepatah mengatakan kan, kalau nggak kenal maka nggak sayang. Iya benar banget. Jadi di sini izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Wilando. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian pada kantor imigrasi kelas 26 CP Kediri. Di mana tugas saya di subseksi ini Mas, ya tugas kami yang ada di kantor ini biasanya melakukan penyiapan tentang rencana kerja kita. Selain itu juga kita melakukan pelaksanaannya terhadap apa yang akan kita kerjakan. Setelah itu kita melakukan koordinasi, evaluasi terhadap hasil kinerja kita yang telah kita kerjakan. Setelah itu kita membuat laporan terhadap pengawasan keimigrasian di wilayah kerja kita. Selanjutnya kita juga mengadakan kerjasama intelijen keimigrasian antara instansi, baik itu di tingkat provinsi maupun di kabupaten, sampai ke kecamatan kita ada untuk kerjasama intelijen keimigrasian. Selain itu juga memberikan informasi produk mengenai intelijen, dan selanjutnya kita juga mengawasi objek vital di bidang keimigrasian. Baik. Dan kita juga mengecek mengenai perizinan ataupun dokumen keimigrasian serta pengamanan di kantor imigrasi ini sendiri. Seperti itulah untuk tugas di subseksi intelijen ya, subseksi intelijen. Nah, tadi sudah dipaparkan sedikit sama Pak Wilando bahwasannya setidaknya gambaran umum tentang seksi intelijen dan pengawasan itu seperti itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak, tadi sempat disinggung sedikit, cakupannya adalah provinsi maupun kabupaten. Berhubung ini adalah kantor imigrasi Kediri, jangkauan wilayah yang dipegang oleh seksi intelijen ini di mana aja, Pak? Wilayah kerja kita ya, berdasarkan dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM, wilayah kerja di kantor imigrasi Kediri ini ada 4 wilayah. Yang pertama itu di Kota Kediri sendiri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk maupun Kabupaten Jombang. Itulah 4 wilayah kerja kita. Dan per September 2020 ini kita sudah lakukan pendataan ya, kita saring informasi terkait pemegang izin kunjungan, izin tinggal terbatas maupun izin tinggal tetap. Keberadaan warga negara asing ya di wilayah kerja kita itu ada sekitar 417 orang. Oke. Lumayan banyak Mas. Banyak banget. Nah, tadi sudah disinggung mulai dari bagaimana tugas umumnya dan juga apa aja cakupan wilayahnya. Nah, saya ingin tahu nih Pak, secara keseluruhan seksi intelijen dan pengawasan orang asing ini mekanismenya gimana sih kerjanya?
supaya setiap antar subseksi itu bisa bekerja antar satu sama lain dan menghasilkan produk intelijen yang baik untuk informasi keimigrasian. Itu gimana mekanisme Jadi kerjanya? Mas, untuk mekanisme kerja kita sendiri, Ya. ya maksudnya mekanisme kerja kantor imigrasi ya. Ya. Di situ ada seksi maupun subseksinya, itu memang sudah ada pedomannya dari Direktorat Jenderal Imigrasi, di mana setiap triwulan, ada triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga maupun triwulan keempat, itu ada target kinerja yang harus kantor imigrasi ataupun seksi itu harus kita capai. Oke. Jadi di situ ada sebutannya B03, B06, B09 ataupun B012. B itu ya bulan ketiga ya. Yeah. Jadi setiap bulan ketiga, bulan ke-6, bulan ke-9 maupun bulan ke-12 kita harus melaporkan apa yang telah kita lakukan, telah kita laksanakan, apakah memenuhi sesuai dengan target kinerja yang telah diberikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atau tidak. Jadi kita harus memenuhi semua unsur di B03, B06, B09 maupun B012 itu. Itulah mekanisme untuk setiap seksi maupun di kantor imigrasi ini. Iya. Seperti itu, Mas. Oke. Nah, tadi di awal sempat Pak Wilando mention bahwasannya Pak Wilando ini dari subseksi intelijen. Ya. Nah, emangnya ada subseksi apa lagi? Jadi di seksi Inteldakim, seksi Iya. intelijen dan penindakan keimigrasian itu ada 2 subseksi. Iya. Yang pertama itu ya subseksi saya, intelijen sendiri, maupun subseksi penindakan keimigrasian. Oke. Mungkin bedanya untuk tugas saya di penindakan keimigrasian itu, dia, kalau saya tadi membuat laporan di pengawasan, Iya. sedangkan untuk di seksi subseksi penindakan itu membuat laporan apabila terjadi tindak pidana keimigrasian, setelah itu melaksanakan tindakan administrasi keimigrasian bagi orang asing, Iya. dan melakukan pemulangan untuk warga oke, negara oke. asing atau kita sering sebut deportasi. Oke. Itu bedanya antara subseksi intelijen maupun subseksi dari penindakan. Maaf Pak, saya ingin menyimpulkan antara subseksi intelijen dan subseksi penindakan. Tapi nanti bisa dikoreksi kalau salah. Jadi intinya kalau yang intelijen ini lebih dari dia mulai mengawasi, kemudian mengumpulkan bukti-bukti sampai dia menyidak si objek yang mungkin dicurigai ini, kemudian tindakannya baru dipegang sama subseksi penindakan. Ya, betul. Memang kalau untuk memang sesuai dengan tugas fungsinya tadi, Iya. memang seperti itu kan. Iya. Tapi memang kita karena kita satu seksi, ya udah kita sama-sama bekerja sama, tapi tetap memang bagiannya itu yang tadi Mas bilang. Oke. Jadi antara satu subseksi dan subseksi satunya juga saling bekerjasama. Oh iya, udah pasti. Oke. Apalagi kita satu seksi kan, masa nggak kerja sama? Nah, dari tadi Pak Wilando sudah menjelaskan secara teknis bagaimana seksi ini bekerja. Nah, mungkin untuk gambarannya para penonton dan para pendengar nih, supaya mereka lebih ngerti lagi tentang seksi intelijen dan penindakan. Nah, ada nggak sih Pak cerita salah satu kasus yang mungkin bisa di-share di sini? Jadi bagaimana mulai si intelijen ini mengawasi, kemudian sampai ditindak. Ada nggak sih satu cerita menarik supaya mereka ini ngerti gitu? Jadi gini Mas ya, mungkin saat kita melakukan pengawasan orang asing, Iya. yang pertama yang harus kita lakukan itu kita mengirimkan intel kita. Jadi Oke. intel kita ini ya dia tidak mengaku bahwa dia imigrasi, Iya. ya kan? Dia ini secara diam-diam datang ke perusahaan, dan biasanya perusahaan-perusahaan yang akan kita intel itu biasanya perusahaan-perusahaan yang memang baru dibangun dan di situ ada pemasangan mesin. Nah, intel kita ini untuk mendapatkan informasi itu banyak macam caranya. Ya contohnya dia bisa sebagai pelamar pekerja di perusahaan tersebut, atau dia sebagai istilahnya tukang gojek. Oh, menyamar-nyamar gitu. Oh iya, menyamar-nyamar. Jadi intel ini harus mempunyai dua Identitas yang berbeda, antara dia sebagai
petugas imigrasi maupun dia sebagai sebagai intelijennya. Kayak di film-film sih. Memang kalau di film-film itu ya memang seperti itulah ya. Iya. Jadi setelah kita mendapatkan informasi dari intelijen ini, kita adakan rapat, kita adakan evaluasi apa yang ditemukan di sana. Iya. Misalnya laporan intelijen ini, yang informasi ini ya, laporan intelijen memberikan informasi bahwa di situ ada mesin yang akan dipasang oleh warga negara asing. Kalau nggak salah buktinya harus sampai A1 atau apa gitu ya Pak ya? Jadi ada infonya itu A1. Itu kalau info A1 udah valid lah. Udah istilahnya valid. Iya. Kemungkinan besar kita akan menemukan orang asing yang berada di situ, karena kan tim intel kita ini otomatis mencari informasinya mungkin juga dengan meminta nomor telepon dari orang yang sekitar situ kan. Jadi kita kalau misalnya ada kegiatan memasang mesin boleh kabari karena kami mau lihat. Ya iming-imingannya gitu kan. Setelah kita dapat informasinya, kita adakan rapat, kita buatkanlah surat perintah tugas. Surat perintah tugas ini kita lakukan, kita langsung datang langsung ke perusahaannya dan langsung kita lakukan pengawasan terhadap perusahaan tersebut. Nah biasanya kalau misalnya kita melakukan pengawasan seperti itu Mas, kadang-kadang itu kan di mana di pusat itu kita akan ditahan. Mau kemana Pak segala macam kan. Nah jadi taktik kita memang mereka punya prosedur, tapi kan kita juga mempunyai prosedur dan kita udah mempunyai informasi kan terkait keberadaan orang asing kan. Kalau misalnya kita harus misalnya izin dulu, habis itu yang satpam ini ngontek ke dalam, habis itu orang asingnya disuruh lari atau disuruh ngumpet kan bisa terjadi. Bisa aja. Saat kita datang udah nggak ada. Jadi kita di sini ada tim yang koordinasi dengan satpam, ada tim yang setelah kita sampai itu langsung menyebar. Karena memang untuk menemukan bukti dan keberadaan orang asing itu ya kita harus seperti itu. Kalau biasanya kalau misalnya udah kita minta izin dan tidak ada orang yang nyebar, orang asing itu udah dilarikan. Ya setelah itu pernah kita menemukan kasus ada setelah kita lihat dokumen keimigrasiannya ya tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Tidak sesuai secara administratifnya. Secara perizinan. Secara perizinan. Jadi dia menggunakan visa izin kunjungan, sedangkan kalau misalnya kerja di situ kan harus menggunakan visa izin tingkat terbatas. Ya waktu itu kita langsung STP paspornya dan menyuruh orang asingnya untuk datang ke kantor imigrasi. Setelah dia datang, kita lakukan BAP, pemeriksaan segala macam sudah cukup. Ya kita lakukan tindakan administrasi keimigrasian dan kita lakukan pendeportasian terhadap orang asing tersebut. Seperti itu Mas. Setelah berarti untuk cerita yang kedua, setelah mereka diawasi, kemudian mereka juga diintelin, kemudian mereka juga disita dan akhirnya dibawa ke kantor imigrasi, itu habis itu diserahkan kepada penindakan subseksi. Itu diserahkan ke subseksi penindakan untuk melakukan berita acara pemeriksaan itu sebagaimana tadi fungsi yang saya jelaskan hingga pada akhirnya mereka dideportasi. Oke. Jadi gitu guys, cerita dari Pak Wilando mungkin bisa kasih sedikit gambaran tentang kalian yang mungkin masih bingung tentang bagaimana sih seksi intelijen ini bekerja. Nah tadi cerita itu mungkin akan sangat membantu karena cerita yang sudah disampaikan Pak Wilando itu sangat sesuai banget sama alur kerja yang memang sudah ditentukan sama keimigrasian. Jadi untuk intel itu mereka ya ngintelin, mereka ngawasin, mereka menyidak dan mereka juga menangkap hingga akhirnya mereka disuruh ke kantor imigrasi untuk ditindak. Seksi penindakan mereka mengurus bagaimana hukum yang berlaku, bagaimana aturan-aturan yang berlaku sehingga pada cerita tadi mereka harus dideportasi karena memang izinnya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Jadi gitu mungkin gambarannya untuk subseksi intelijen dan penindakan dari keimigrasian. Nah, ada tambahan lagi Mas. Selain untuk mengawasi orang asing, kita juga mengawasi mengenai keberadaan WNI juga. Misalnya WNI juga. Semuanya. Selain WNI juga kita mengawasi kantor imigrasi ini. Iya. Ya misalnya ada istilahnya orang yang nggak kita kenal masuk kantor imigrasi, ya otomatis kita harus
harus menanyakan ke orangnya, kamu ngapain di sini, gitu kan. Itulah salah satu bentuk pengamanan untuk kantor imigrasi ini. Dan untuk WNI, misalnya dia ingin membuat paspor tapi tujuan dia untuk membuat paspor itu tidak jelas, itu mencurigakan, ya kan. Kita zaman sekarang kan banyak tuh untuk TKI yang tidak mempunyai izin kerja kan dari Kementerian Tenaga Kerja kan. Nah, itu bisa diarahkan oleh Lalintuskim ke bidang kita, ke seksi intelijen penindakan, dan kita akan mintakan berita acara pemisahan, dan kita akan kita akan cek ini emang orang benar untuk liburan kah, atau memang dia ada modus untuk bekerja. Seperti itu. Oke. Jadi memang intelijen ini di sini juga menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan yang berlaku dari keimigrasian. Mereka berusaha untuk menjaga kedaulatan utuh dari Indonesia, tidak hanya untuk orang asing yang datang ke sini, tapi juga orang yang lokal, orang Indonesia yang akan keluar, sehingga benar-benar izin administrasinya terlaksana atau istilahnya terpenuhi dengan baik, seperti itu. Nah, terima kasih Pak Wilando, cerita-ceritanya mungkin cukup sekian saja karena durasinya juga sudah cukup panjang, ceritanya banyak banget dan bermanfaat banget. Terima kasih banyak Bapak Wilando. Oke Mas, makasih banyak Mas. Oke, terima kasih buat kalian semua yang juga sudah nonton. Thank you so much for watching. See you to the next one. Bye guys. Bye.